Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan juga tutor praktikum IPA di SD. Perkenalkan, nama saya Diana Desi Pertiwi dengan NIM 858193415 dengan UPJJ Palangkaraya. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yakni modul 2 ekosistem dengan fokus kepada percobaan ekosistem darat, yakni ada di hutan kecil belakang sekolah dan nantinya juga akan ada di perkebunan sawit. Tujuan praktikum kali ini adalah menemukan mana yang paling banyak komponen biotik dan biodiversitasnya. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, seperangkat alat tulis, ada buku catatan dan juga bolpen. Kemudian ada lup atau kaca pembesar. Kemudian yang ketiga adalah termometer. Saya menggunakan termometer alkohol untuk mengetahui suhu di daerah ini. Kemudian yang ketiga adalah smartphone. Smartphone yang isinya berupa barometer yang untuk mengetahui tekanan udara di daerah di sini. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Untuk yang pertama, kita akan melakukan praktikum di lingkungan yang alami, yaitu hutan kecil di belakang sekolah. Ekosistem adalah sistem yang terdiri dari semua makhluk hidup, baik itu komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme, serta benda tak hidup, yakni adalah komponen abiotik seperti air, tanah, cahaya matahari, dan juga udara yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Interaksi ini mencakup proses seperti rantai makanan, daur nutrisi, dan adaptasi yang menjaga keseimbangan alam. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem di hutan belakang sekolah. Komponen abiotik yang saya temukan antara lain yang pertama adalah pohon bambu. Komponen biotik yang kedua adalah pohon durian. Pohon ini sangat besar dan sebagai produsen dan juga sebagai penggerak fotosintesis di ekosistem ini. Selanjutnya, komponen biotik yang saya temukan adalah pohon topah. Pohon ini asli dan juga bisa ditemukan di hutan Kalimantan. Pohon ini berbentuk seperti pohon lengkuas dan juga seperti pohon kecombrang. Tanaman yang saya temukan di sini selanjutnya adalah pohon nangka maksud saya. Nah, pohon ini sangat besar dan berkayu keras. Tanaman selanjutnya yang saya temukan di hutan belakang sekolah adalah tanaman nanas. Makhluk hidup lain yang saya temukan adalah lumut. Ya, lumut ini menempel pada pohon kayu yang ada di hutan belakang sekolah. Saya menemukan pengurai, yaitu jamur yang sedang mengurai pohon yang tumbang atau bekas dipotong. Nah, di jamur ini juga ada hewan-hewan kecil seperti anak-anakan lalat yang sedang mengerubungi si jamur ini. Nah, di sini saya melihat pohon nipah yang sedang melakukan simbiosis komensalisme dengan pohon brotowali. Pohon brotowali ini menggunakan si pohon nipah ini sebagai inang untuk dia menjalar. Namun si pohon brotowali tidak dirugikan sama sekali. Di sini saya juga menemukan hewan yakni semut. Nah, karena ukurannya sangat kecil, saya menggunakan bantuan dari lensa pembesar atau lup. Komponen abiotik adalah benda yang tak hidup yang mendukung ekosistem. Nah, komponen abiotik itu meliputi tanah. Tanah di sini ini berwarna coklat dan lembab. Hal ini disebabkan karena adanya pelapukan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Kemudian, untuk mengetahui suhu udara yang ada di sini, saya menggunakan termometer alkohol. Termometer alkohol ini akan saya simpan di sini di daerah yang tidak terkena sinar matahari dan akan saya tunggu beberapa saat. Untuk mengetahui tekanan udara, saya menggunakan aplikasi barometer yang ada di smartphone yang sudah saya siapkan.
Nah, tekanan udara di sini adalah 1011 HPA. Nah, kemudian arah angin berhembus dari selatan ke utara, dan juga pencahayaan. Karena hutan di sini sangat rimbun dan banyak daun-daun pohon-pohon besar, maka sinar matahari tidak langsung tembus ke tanah, sehingga tanah akan menjadi lembab dan serta subur. Setelah saya menunggu termometer beberapa saat, termometer ini menunjukkan skala 28 derajat. Di hutan belakang sekolah, saya melihat biodiversitas yang sangat tinggi. Saya menemukan beberapa pohon besar seperti ini, dan tadi juga beberapa tumbuhan-tumbuhan yang lebih kecil. Hewannya juga saya menemukan semut dan juga beberapa hewan pengengat lainnya. Dan juga saya menemukan jamur. Biodiversitas di hutan kecil ini tinggi karena keseimbangan biotik dan juga abiotiknya alami. Pohon dan tumbuhan menyerap air dan cahaya, menciptakan lingkungan yang sejuk dan mendukung hewan dan juga mikroorganisme untuk berkembang biak. Hewan-hewan yang saya temukan di tanaman sawit, perkebunan sawit ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di hutan belakang sekolah. Saya di sini menemukan semut, ya kan? Dan juga beberapa hewan jangkrik. Nah, hewan jangkrik ini memakan daun-daun dari si sawit tersebut. Di ekosistem buatan, saya menemukan, yakni di kebun sawit di dekat belakang sekolah, saya menemukan komponen biotik, yakni pohon sawit. Nah, kemudian ada juga tumbuhan paku yang dia berada di batang pohon sawit. Kemudian yang ketiga, saya juga menemukan tanaman-tanaman rendah, dan ini semak belukar yang varietasnya lebih sedikit dibanding dengan hutan belakang sekolah seperti tadi. Komponen abiotik yang saya temukan di sini berupa warna tanah. Nah, tanah di sini berwarna kehijauan dengan kondisi yang sedikit gersang. Kemudian sinar matahari langsung akan menembus ke dalam tanah karena kurangnya pohon-pohon yang besar, hanya satu pohon besar saja. Kemudian untuk suhu di sini lebih panas sedikit ya, sekitar 30 derajat. Untuk tekanan udara yang saya gunakan, barometer yang ada di smartphone menunjukkan angka 1011 HPA. Hutan kecil di belakang sekolah merupakan ekosistem alami yang mendukung berbagai spesies tumbuhan seperti pohon, kemudian ada semak, rumput, dan juga lumut. Hewan, saya tadi menemukan serangga, burung, dan juga mamalia kecil, serta mikroorganisme, yakni jamur dan juga bakteri tanah. Hal ini menciptakan lapisan ekologi yang kompleks, di mana berbagai spesies akan saling bergantung, sehingga meningkatkan biodiversitas secara keseluruhan. Di kebun sawit yang merupakan lahan monokultur di mana hampir seluruh area didominasi oleh tanaman sawit saja, hal ini mengurangi variasi tumbuhan lain yang pada gilirannya membatasi hewan dan juga mikroorganisme. Meski terdapat spesies yang ada seperti semut dan juga jangkrik, jumlah jenis biotik secara keseluruhan lebih rendah karena konversi lahan dapat menghilangkan spesies asli dan mengganggu perkembangan ekosistem. Terima kasih.